Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita akan bersuka memuji nama Tuhan di hari ini. Kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sama-sama katakan Tuhan memberi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Katakan haleluya, ku bersorak. Kami akan bersorak. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, haleluya. Ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kami siap terima janji-Mu Tuhan hari ini. Kami percaya sesuatu yang terjadi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa. Katakan memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberi, amin, kegirangan dan sukacita melimpah. Dicurahkan. Haleluya, 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 ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Kami bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau yang terbaik bagi kami. Kami akan memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan
setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidup, selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Haleluya, 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 ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Satu kuasa, amin. Ku angkat suara, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Mari bersorak bagi Tuhan. Angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku rayakan. Ku angkat suaraku, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bersuka, melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, haleluya, 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 haleluya. Haleluya bagi Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang terbaik bagi kami, Tuhan. Kau lebih mengerti akan setiap perjalanan kehidupan kami. Namun satu hal yang kami imani saat ini, Engkau adalah penolong yang setia bagi kami. Kau penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku
menerangi langkah kami. Kasih-Mu menerangi langkah, takut, 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 takut hilang, karena ku tahu Kau bersama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik, sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, kami percaya Engkau penolong yang setia. Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ketahuilah bahwa dalam persoalanmu, dalam setiap perjalanan kehidupanmu, engkau tidak pernah sendiri. Engkau tidak perlu takut atau bimbang, sebab ada tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolongmu. Ada mata Tuhan yang tidak kurang tajam untuk melihat, mendengar, bahkan mengetahui beban hidup Anda sekalian. Saat ini saya mau katakan bahwa hanya Yesus penolong yang setia. Yesus mengenalmu. Yesus mengertimu. Dia Maha tahu persoalanmu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, lewat kesempatan yang ada, kita ambil waktu, kita akan berdoa buat bangsa Indonesia.
Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kembali Tuhan. Dan kesempatan yang ada Engkau berikan buat kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan ada di tengah-tengah kami. Yang kami rindu lagi Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami Tuhan. Untuk menjamah bangsa kami. Untuk Tuhan memulihkan bangsa kami, yaitu di tengah-tengah penyakit COVID-19 yang ada Tuhan, yang setiap negara mengalami, termasuk Indonesia yang ada Tuhan. Sebelumnya Engkau kudus sucikan kami, Engkau layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kepala negara kami, yaitu Bapak Jokowi, beserta wakil jajaran yang ada, beserta kepala-kepala daerah yang ada Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan belas kasihan-Mu turun buat mereka, biar mereka diberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, boleh mengatur segala sesuatu, boleh melawan Tuhan yang namanya penyakit ini Tuhan. Semuanya kami tahu Tuhan, ada cara-cara Tuhan yang Engkau persiapkan buat mereka untuk bisa mengatasi Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan vaksin yang hari ini sudah dilakukan, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan itu kalau berasal daripada-Mu, kami percaya Tuhan, itu akan memulihkan bangsa kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Tuhan, untuk kami semua yang hari-hari ini Tuhan, yang mengalami, mungkin yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami Tuhan kelemahan tubuh. Kami juga minta Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun, biar bilur-bilur-Mu Tuhan, biar Engkau yang menyembuhkan, memulihkan mereka. Kami juga minta Tuhan, Engkau juga memulihkan Tuhan, yaitu bagi yang Tuhan ekonomi lemah, begitu juga enggak ada pekerjaan lagi di tengah-tengah masa-masa sekarang Tuhan, Kau juga buka jalan buat mereka Tuhan. Biar Tuhan segala sesuatu yang tertutup Kau bukakan Tuhan, ataupun Tuhan Kau bukakan lapangan kerja yang Tuhan yang Kau berikan buat mereka. Terima kasih Tuhan, iman percaya kami juga Tuhan Kau tambahkan, imun juga Tuhan. Kami tahu kami akan jaga Tuhan, biar Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberikan kekuatan, semangat baru buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua doa-doa kami dalam tangan-Mu yang belum sempurna Tuhan, biar Roh Kudus Kau yang menyempurnakan setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Doa kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa walaupun lewat kebaktian online. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap untuk belajar firman Tuhan? Dimanapun kita berada yang siap belajar firman Tuhan, bolehkah katakan amin? Dan mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah. Karena firman Tuhan begitu luar biasa. Kita harus mencintai firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema toxic relationship. Hubungan yang beracun. Apa sih yang saya mau bahas? Bagaimana kita mengetahui asal mula kenapa hubungan itu bisa bermasalah. Dipakai nama toksik biar keren. Karena kalau masalah dalam hubungan tidak dibereskan, lama-lama hubungan tersebut akan putus, hancur, beku, dingin, bahkan mati. Dan orang gak mau hubungan lagi. Pokoknya you and I, lalu ada kata cerai, lalu ada kata saya benci sama dia, saya gak mau ketemu dia lagi. Nah gak boleh. Kan tahun ini tetap temanya discipleship dan penekanannya adalah the year of good news. Bagaimana kita bisa membawa kabar baik kalau hubungan kita nggak pulih. Dan saya cari di kamus apa sih artinya toxic atau racun atau poison. Racun punya arti gini, sesuatu bisa zat kimia, bisa dalam bentuk apapun yang masuk ke dalam tubuh seseorang dan itu bisa merusak, menghancurkan, bahkan membunuh, mematikan orang tersebut. Jadi kita perlu tahu asal usulnya dan bagaimana mengatasinya. Berapa banyak yang siap belajar tentang toxic relationship dan saya berdoa setelah kita belajar firman Tuhan ini kita mempraktekannya, hubungan kita pulih. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan keluarga, hubungan di gereja, dengan partner bisnis dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, asal mula toxic relationship, hubungan yang hancur, hubungan yang rusak, itu dimulai yang pertama dari Adam dan Hawa. Nah ini ada ilustrasi, jadi ini ko Adam, ini si Hawa ya.
ini cuma ilustrasi aja. Jadi satu saat Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya dengan bebas, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Ini cuma contoh, bukan berarti apel itu buahnya, bukan. Ini ilustrasi. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Nah, si Hawa ini digoda sama ular. Kan Allah berfirman kepada Adam, Adam harusnya memuridkan dengan baik dong istrinya. Sampai waktu firmannya agak dibolak-balik begitu, akhirnya singkat kata karena Hawa melihat buah ini menarik kelihatannya dan sedap, jadi diambillah buah itu dan dimakannya. Nah, ini saya menggambarkan. Habis dia makan, diberikan kepada Adam yang ada di sebelahnya. Yang parah, si Adam makan juga. One minute. Jalan dulu. Taruh dulu. Kalau enggak khotbahnya enggak selesai. Dah, habis mereka makan selesai, terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dulu telanjang gak malu. Sekarang mengambil sesuatu untuk ditutupkan di tubuh mereka. Nah, setelah makan nih, cara Tuhan Allah hampiri mereka dan tanya. Nah, ini awal mulanya ya. Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Jadi awal mula toxic relationship, Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah, ini Tuhan nanya nih, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kalau kita jadi Adam jawabnya apa? Iya Tuhan, benar aku makan, pengen ngiler, enak kayaknya. Manusia itu menjawab. Tapi yang terjadi gini, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Nah, ini toxic relationship, hubungan beracun mulai nih. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dia salah, kenapa mesti nyalain orang lain? Ya harusnya kalau dia tawarin dia gak mau, bilang dong, no, gak mau, gak boleh. Tuhan bilang jangan. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi lihat, masalah dalam hubungan mulai terjadi, mulai dari Adam dan Hawa karena mereka tidak bertanggung jawab, saling menyalahkan, melempar tanggung jawab. Mereka punya anak, Kain sama Habel, dua-duanya mempersembahkan korban. Habel persembahannya diterima, Kain gak diterima. Harusnya kalau persembahan gak diterima kan dia harus evaluasi dong. Kenapa yang gak diterima? Apa Tuhan gak suka? Apakah ada di hatiku yang salah? Apakah gak berkenan? Supaya lain kali diterima kan gitu. Baca Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Aduh. Dan mukanya muram. Dari hati keluar ke muka. Nanti keluar lagi lewat kata-kata. Jadi awalnya di hati. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sudah diperingatkan, sudah dengar firman Tuhan, dia jalan terus. Dengar baik-baik, termasuk saya, termasuk semua yang mengikuti kebaktian online. Waktu kita mau mulai masuk dalam hubungan yang toksik, yang beracun, yang merusak, yang mematikan. Sebetulnya Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah menyampaikan firman. Kita jangan ulangi kesalahan mereka, tapi kita harus bangkit dan punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sesama dan keluarga kita. Saya langsung masuk kepada inti dari khotbah pada hari ini. Apa penyebabnya dari toxic relationship dan apa solusinya? Ya. Kita mulai. Jadi toxic relationship.
Jadi ini penyebab, baru ada apa? Solusinya. Yang pertama adalah akar pahit. Wah, ini bahasa apa lagi nih pastor? Nah, solusinya adalah mengampuni. Nanti kita bahas ya. Saya tulis seperti ini secara terstruktur biar Bapak Ibu Saudara bisa menangkap dengan mudah, disimpan di hati dan dilakukan. Akar pahit itu apa sih? Kepahitan yang gak diberesin sehingga mengakar. Karena mengakar susah dicabut. Coba aja iseng jalan lihat pohon yang gede, coba cabut akarnya. Itu kadang mesti pakai alat berat. Tapi kalau pohon baru ditanam dulu waktu-waktu kelas-kelas apa tuh IPA atau apa IPA atau apa yang suruh nanam pakai kacang hijau, terus tumbuh tauge, yang baru taruh di kapas basah, dicabut tuh gampang banget kecabutnya. Karena gak diberesin, dikit, lama-lama pahit banget. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi jangan jauh dari Tuhan, harus ada dalam hadirat Tuhan, bergaul sama Tuhan, banyak berdoa, memuji menyembah Tuhan, baca firman, renungkan firman, firman ada di dalam kita. Agar jangan apa? Tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Bahasa Inggrisnya bilang ini trouble, kesulitan. Dan yang mencemarkan banyak orang. Kita pahit, hidup kita kacau. Dan akhirnya orang-orang ikut pahit semuanya. Yang pahit kita lama-lama nyebar. Kepahitan itu menyebar, itu toksik. Kenapa sih orang bisa pahit? Saya gak bisa bahas banyak, satu aja ya, karena kecewa. Orang bisa pahit karena kecewa. Kecewa sekali, ting, pahit. Kecewa 2 kali, ting, ting, pahit, pahit. Kecewa 3 kali, ting, 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 pahit, pahit, pahit. Dikecewakan berkali-kali jadi ting, 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 ting. Dia berakar. Ayo. Apa sih definisi kecewa? Kenyataan gak sesuai dengan harapan. Dulu dia berpikir kalau menikah sama si A hidupnya akan enak. Seperti di film-film. Si A juga janjinya lebay, ketinggian. Begitu kawin gak sesuai dengan pengharapan, kecewa dia. Tahun pertama kecewanya dikit, tahun kedua kecewanya dikit-dikit, tahun ketiga dikit-dikit, tahun keempat dikit-dikit. Lama-lama jadi akar. Nah itu, mesti dibereskan. Makanya begitu pahit, ampuni. Cara mengampuni gimana? Gampang. Bilang aja, Tuhan aku sakit, aku pahit. Tapi aku memutuskan mengampuni si A. Aku ampuni dia, aku lepaskan pengampunan, aku berkati dia. Dan aku tidak mau mengingat-ingat lagi. Aku melepaskan pengampunan untuk si A. Aku memberkati dia dan aku tidak mau mengingat-ingat lagi. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Kalau kita ikat kepahitan, kita simpan lama-lama jadi banyak, menumpuk jadi akar pahit. Akhirnya apa? Menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Orang bisa kecewa karena ekspektasi terlalu tinggi. Wah, kalau nanti masuk di Gilgal, wah pendetanya oke. Gedungnya oke, lokasinya oke, di sekelilingnya banyak makanan oke, AC-nya oke, press and worship-nya oke. Begitu ketemu yang gak oke, dia oke kenapa? Karena lihat mungkin di media sosial diceritain sama teman-teman. Pas datang gak sesuai kenyataan, kecewa. Pendetanya gitu, pekerjaannya gitu, bisa gak bisa? Gak ada yang sempurna. Kenapa kita bisa kecewa? Karena gak ada yang sempurna. Orang semua berjalan menuju serupa dengan Yesus. Gak ada gereja yang sempurna. Menikah, kecewa. Saya pikir dia istri yang baik. Anak-anak kecewa sama orang tua. Orang tua temanku lebih baik dari orang tuaku. Gitu. Mulai dibanding-bandingkan, ekspektasi terlalu tinggi, kecewa. Bisa juga karena kurang pintar, ditipu. Karena gak belajar, bodoh, ditipu terus marah-marah. Makanya harus belajar. Karena kita gak mau berubah bisa kita kecewa. Saya ini kan sekarang semuanya online. Ini adalah komputerku yang pertama waktu COVID. Baru punya laptop. Mau gak mau harus Zoom. Kalau gak mau nyentuh komputer harus belajar.
Terus semuanya mesti online. Katanya jangan sering-sering ke bank, kalau bisa dari rumah. Ya aku piye online-nya, titip istri. Terus kalau mau beli apa-apa, mesti lewat apa tuh? Yang belanja online tuh ada tertentu tuh ya, kata nggak boleh sebut merek kan ya. Nggak bisa. Jadi udah sini kata istriku, aku bantuin aja. Saya bilang enggak, aku mau sendiri. Saya pikir-pikir bahaya juga kalau bisa online ntar beli. Saya bisa kecewa. Covid bikin aku nggak bisa beli apa-apa, susah ke bank susah. Ya daftar aja online. Bisa kecewa loh, lama-lama bisa pahit. Paling kitanya dodol nggak mau belajar. Sama orang udah beres. Saya kan fase-fase gini banyak ngelewati. Kan udah menggembalakan lebih dari 25 tahun ya. Lebih dari 25 tahun. Ngadepin begitu banyak orang, bisa pahit loh. Bisa pahit tapi enggak, udah lewat, udah lulus, udah gak apa-apa deh. Udah aku mau jadi serupa dengan Yesus, aku mau bangkit, aku lepaskan pengampunan, aku mau lupakan. Tapi bisa pahit sama hal lain. Saya ini karena pandemi jadi hobi sepeda. Terus udah diajakin 3 tahunan, ayo bro main Vespa. Saya bilang waktunya gimana dari pagi sampai malam punya TV-nya gak pernah nonton TV, boro-boro nonton YouTube. Bisa main Vespa sekarang. Nah Vespa itu umurnya lebih tua dari umur saya. Tahun 60-an. Nah di situ saya bisa pahit. Ntar ininya lah masalah, ntar ininya lah problem, ntar ininya bisa diganti lah, ntar apalah, segala macam bisa pahit. Bayangin, itu kacau banget kan. Masa sama Vespa pahit? Nehi. Kita harus belajar melepaskan pengampunan. Malah dia bilang ini Vespa tuh harus disayang-sayang katanya. Oke ini intermezzo sedikit. Jadi akar pahit itu karena kecewa. Kecewa tuh kenyataan gak sesuai dengan harapan. Bisa ekspektasi terlalu tinggi, bisa kurang pinter, gak mau berubah, gak mau belajar, ditipu ya karena kita bodoh kan. Bisa juga Tuhan lagi izinkan sebetulnya orang itu seperti apa sih aslinya. Makanya bagi yang mau menikah, it takes time to know people. Butuh waktu untuk kenal sama orang. Yang mau partner bisnis, mau join butuh waktu. Saya tuh kalau ngajar membership class bagi orang-orang yang pengen berjemaat di Gilgal, Bapak Ibu jangan buru-buru. Aneh kan pendeta, orang ayo cepet. Udah ngeliat dari gereja mana, ayo masuk Gilgal. Nggak mau saya. Karena Tuhan pasti udah pilih orang tertentu yang akan digembalakan di Gilgal. Saya bilang gini, jangan buru-buru. Datang dulu kebaktian, dengerin khotbahnya. Cari tahu Juan Mogi, cari tahu Gilgal, pelajari, ikuti, mantep Tuhan bicara, diuji, lihat buah-buahnya. Baru putuskan. Jadi yang pertama tadi apa? Akar pahit penyebabnya solusinya mengampuni. Jadi racun udah bisa mulai sembuh. Saya masih ingat dulu waktu masih seneng nonton film silat yang berseri-seri ya. Yang paling ngeri itu ya kalau jagoannya udah diracun. Wah kita ikut sedih. Aduh habis jagoan kita. Dan apa yang terjadi? Jadi ada anaknya lah, siapanya lah. Terus membela untuk mencari penawar racun itu. Naik sampai ke gunung mana, ke hutan mana. Wah lawan musuh yang besar. Wah nyata. Wah kita tegang. Akhirnya orang udah mati. Detik terakhir udah. Datang yang bawa penawar racun itu. Sembuh. Hari ini seburuk apapun hubungan kita. Masih bisa diselamatkan. Karena Yesus adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan Yesus berdiam di dalam kita lewat Roh Kudusnya. Kasih itu akan memulihkan. Yang kedua, tidak dewasa. Ini penyebabnya, tidak dewasa. Tidak dewasa. Kalau nggak dewasa namanya apa? Anak-anak. Berarti solusinya apa? Bertumbuh dong. Bertumbuh. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Umur gak menjamin. Umur bisa 50, kedewasanya 15. Tapi ada orang umur 15 tahun, kedewasanya 50 tahun. Manusia hidup itu, masih ingat? Terdiri dari apa aja? Roh, jiwa, tubuh.
Jangan mudah tertipu di area tubuh. Wah, dia kan udah pengusaha yang kompeten, sudah berpuluh-puluh tahun. Itu kan dia sudah senior. Tapi ini udah dewasa, masa aku gak boleh nikah sama dia? Itu kita lihatnya di alam tubuh. Belum masuk ke jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Ini perlu waktu untuk dewasa. Makanya kita harus mendekat sama Tuhan. Firman Tuhan bilang ini janganlah jauh dari kasih karunia Tuhan. Saat kita bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, hidup dipimpin oleh Tuhan, rohani kita bertumbuh. Yang paling penting dari semuanya, rohani kita bertumbuh dewasa. Karena kalau rohani kita bertumbuh dewasa, rohani yang baik akan menolong pikiran, perasaan, kehendak kita juga bertumbuh dewasa. Dan akhirnya apa? Kehidupan fisik kita akan mengikuti. Maksudnya saat kita berpikir, saat kita berkata-kata, saat kita bertindak, itu akan jadi dewasa. Akan bertumbuh. Itu ditentukan oleh manusia roh kita. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Anak-anak kan ngomongnya nggak mikir seenaknya, anak kecil ya. Mami palanya botak mami. Si mami tuh coba lihat tuh perutnya gendut banget kayak bola. Itu kalau nggak digampar, nggak ditabok sama orang udah puji Tuhan. Maminya begini, gitu. Mami itu masa pacaran di depan mami itu cium-ciuman gitu. Dia nggak mikir. Kita banyak luka kena toksik karena orang ngomong nggak mikir. Kan kalau orang ribut gini, lu ngomong nggak mikir ya gitu. Pendeta ngomong nggak mikir, jemaat ngomong ke pendeta nggak mikir, teman ngomong nggak mikir ternyata melukai orang lain. Itu anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, sensi. Kenapa dia begitu ya? Kenapa dia nggak begini ya? Kenapa dia nggak mau ikut saya ya? Kenapa dia pergi sama orang lain ya? Anak-anak itu. Lalu aku berpikir seperti anak-anak, udah aku nggak mau teman lagi sama dia, gitu. Udah aku berhenti, nggak mau melayani lagi. Udah aku cari suami baru lagi. Itu pikirannya kayak anak-anak. Gak ada cara lain, gak bisa ditumpang tangan, gak bisa ditumpang kaki. Bertobat, bertumbuh, tinggalkan kekanak-kanakan kita, bertumbuh jadi dewasa. Banyak kejadian di sel, di gereja, di negara, di bisnis, di sekolah, di mana-mana. Justru kita harus bertumbuh, tunjukkan kasih Yesus yang ada di dalam kita. Benar ya, ini toksik kan, racun. Ini bikin hancur hubungan. Yang ketiga, tidak mengerti. Solusinya kira-kira apa? Solusi dari tidak mengerti, gampang. Kalau nggak ngerti ya belajar. Wah, pastor ternyata semua mudah. Iya mudah, cuma harus dilakukan. Saya simpulkan dulu ya sebelum saya bahas yang ketiga. Penyebab toxic relationship, akar pahit, solusinya mengampuni. Penyebabnya tidak dewasa, yang kedua solusinya apa? Bertumbuh. Penyebabnya tidak mengerti, solusinya ya belajar. Kenapa banyak orang gak mau belajar? Males. Tanya anak kita, pilih belajar atau libur? Libur. Pilih belajar atau main? Main. Pilih belajar atau tidur? Tidur. Karena kita gak belajar, jadi bermasalah. Orang kalau gak belajar ngerawat mobil bermasalah. Orang kalau gak belajar merawat kesehatan bermasalah. Hubungan juga sama. Kalau kita gak belajar tentang hubungan bermasalah. Nah belajar hubungan itu terus. Hubungan itu seperti universitas kehidupan. Terus sampai Yesus jemput kita kembali. Terus belajar. Saya kasih beberapa poin aja ya. Karena waktu yang diberikan cuma cukup membahas mungkin 3 atau 4 hal. Apa yang kita perlu belajar? Misalnya definisi kasih. Apa sih kasih? Salah definisi. Salah konsep, salah berpikir, salah berkata-kata. Salah berkata-kata, salah bertindak. Salah bertindak, hancur hubungan. Cuma gara-gara salah definisi. Definisi kasih, Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ada kata kasih, hubungan, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya sederhanakan gini, definisi kasih apa? Memberi. Love is giving. Coba bilang sama-sama, love is giving. Sekali lagi, kasih adalah memberi. Nah sekarang kalau kasih adalah memberi, ini definisi dari Alkitab loh. Ini nggak ambil untung, boleh cek toko sebelah. Definisinya bukan take and give. Kasih adalah memberi dan menerima. Kasih adalah timbal balik, enggak. Siapa yang munculkan istilah kasih take and give? Take and give ini yang bikin masalah. Makanya lihat kalau orang-orang ribut. Saya ini kurang apa Pak sama dia? Mau ke kantor, baju saya siapin. Anjing saya yang mandiin. Genteng bocor saya betulin. Makanan, mau Chinese food saya siapin. Anak-anak pinter semua sampai gede, sampai kegedean tuh anak Pak. Saya, mana bagian dia? Saya terus memberi. Loh berarti dia nutut apa? Take and give. Masalah. Di gereja. Saya tuh udah pelayanan loh Pak. Pendeta belum datang, saya sudah datang loh. Pendeta sudah pulang, saya belum pulang. Nah itu saya gak tahu kenapa tuh. Saya itu, aduh Pak, diminta satu, saya kasih dua Pak. Saya tuh kalau pendeta khotbah saya aminnya paling keras Pak. Tapi mana perhatiannya? Ya betul sih gembala mesti memperhatikan. Tapi masalah selalu terjadi waktu kita menuntut. Saya terima apa? Take and give. Mengambil dan menerima. Memberi dan menerima. Love is giving. Kasih adalah memberi. Ini yang saya belajar dari firman Tuhan. Dan waktu saya praktekkan, ya problem solve, masalah selesai. Makanya sampai di saat ini saya masih banyak belajar, belum sempurna. Ya udah lakukannya bagian saya. Saya mengasihi, udah gak usah nuntut apa-apa. Saya memberi, gak usah nuntut apa-apa, gak ada pamrih, gak perlu apa-apa. Saya lakukan semua untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti kamu melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Aman. Bapak-bapak, ibu-ibu, suami-suami, istri-istri, orang tua, anak-anak, apapun, siapapun kita, kasih adalah memberi. Yang kedua, standar kasih. Kan kalau nggak mengerti mesti belajar. Ini basic aja. Kita kuasai beberapa hal ini udah hubungan kita jadi lebih baik. Hubungan kita yang konflik toksik beres. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengasihi itu bukan pilihan, tapi harus saling mengasihi. Standarnya apa? Sama seperti aku mengasihi kamu. Bagaimana caranya Tuhan mengasihi kita? Caranya dengan mati di kayu salib. Menderita, mati di kayu salib. Kenapa masalah terjadi? Karena standar kita rusak. Saya ini mati-matian bela perusahaan ini. Mana balasannya? Saya setengah mati Pak ngadepin istri saya. Saya setengah mati Pak ngadepin jemaat. Udah mati belum Om? Belum. Ya sudah. Karena standarnya mati. Maksudnya kita bunuh diri? Enggak. Mati terhadap daging. Mati terhadap keangkuhan. Gengsi, kesombongan, pride. Aku memberikan perintah baru. Kamu harus standarnya. Kamu harus saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Mati. Ayo siapa yang lagi ngikutin kebaktian online? Lagi setengah mati. Aduh Pak setengah mati Pak bener. Pak aduh saya udah mati-matian. Tenang belum mati. Orang mati ya. Ngelayat dong. Masa gak pernah ngelayat sih? Ngelayat kan. Kalau kita datang suka pengen lihat kan untuk terakhir kali. Oh ya. Kan ada bilang gini, matinya bagus ya. Saya juga bingung tuh istilah-istilah gitu tuh. Matinya kurang bagus, matinya bagus. Udahlah itu istilah di masyarakat.
Udah gitu sebelum penghormatan terakhir kan harus ngasih wangi-wangian ya, ini kebanyakan nih. Ya silakan yang ingin memberikan penghormatan terakhir dari sebelah kiri peti, muter ke sebelah kanan peti, terus dikasih botol-botol gitu kan, kita ke ciprat-ciprat. Saya dulu nggak ngerti, mah cipratnya berapa kali nih mah, ciprat di mana di muka, udah pokoknya asal aja katanya gitu. Nah waktu dia ciprat kan banyak tuh, terus tiba-tiba kan dia begini nih ya, kan nggak ada dong mati begini kan, nggak ada, mati begini kan. Gimana ya? Begini. Mati begini. Terus waktu gini. Aduh kena mata nih. Aduh. Ini minyak wanginya apa sih, gak bisa ganti nih, gak enak banget. Terus apa yang terjadi? Gantian yang melayat, mati. Pingsan, serangan jantung. Mati, gak bisa apa-apa. Itu mau sampai yang banjir, kena hidung, masuk kena mata. Orang udah mati kok. Mati bagi keakuan kita. Karena kita mau belajar mengasihi. Sama seperti Yesus mengasihi. Yang penting apa? Orang lain dikasihi, orang lain diberkati. Itu kasih. Yang ketiga, jadi yang pertama yang perlu kita belajar definisi kasih. Yang kedua apa? Standar kasih. Yang ketiga adalah hukum kasih. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Do not do unto others what you don't want others do unto you. Ya kalau gak mau dijahatin jangan jahatin orang. Kalau gak mau ditipu jangan tipu orang. Sebaliknya gimana? Kita kan pengen gini, saya cuma pengen dimengerti Mbak. Ya kamu ngertiin dia enggak? Aku tuh cuma pengen diperhatiin Pak. Ya kamu perhatiin orang dong. Apa yang kamu ingin orang lain buat padamu, perbuatlah demikian. Saya gak pernah lupa seorang teman kasih saya buku tentang bahasa kasih, 5 bahasa kasih. Itu diceritakan bahwa hidup manusia itu seperti tangki bensin. Dia punya kebutuhan. Kalau kita isi bensin di mobil kan ada tangkinya tuh, kita isi nih. Pak mau isi berapa Pak? Nih dari 0 ya. Itu kan Nah kalau kita isi terus misalnya muatnya 70 liter, kita isi sampai 75, 80, 100 liter, yang terjadi apa? Luber kan? Waktu kita isi lubernya kemana? Ke yang ngisi bensin. Jadi prinsip dalam hubungan gini, kita cari tahu apa sih bahasa kasihnya. Oh bahasa kasihnya ingin dilayani, layani aja. Layani sampai dia penuh. Motivasinya kita lakukan untuk Tuhan. Karena kita sayang dia. Nah mana Pak balasannya? Dia bilang udah tenang aja. Lakukan aja itu. Bahasa kasihnya waktu bersama temenin aja. Memang dia pengen sama-sama kita. Bahasa kasihnya kata-kata membangun. Kasih pujian. Kasih encouraging words. Aku kan juga butuh Pak. Masa aku terus yang ngasih sama dia. Tenang. Hukumnya bilang apa? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Lakukan aja bagian kita. Praktek ya. Yang terakhir, kekuatan kasih. Saya ulang ya. Kalau nggak mengerti mesti belajar yang pertama definisi kasih, standar kasih, hukum kasih. Yang keempat kekuatan kasih. 1 Korintus 13 ayat 7 dan ini ayat saya yang terakhir. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu? Yes. Kasih menutupi segala sesuatu, kata ia adalah kasih. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada 4 kata yang bagus sekali di sini. Mungkin saat ini hubunganmu toksik. Beracun, mungkin udah hancur, beku, dingin, mengarah ke kematian. Dengan suami, istri, mertua, mantu, adik, kakak, orang tua, anak, bos, partner bisnis, di gereja, sama pekerja, jemaat, pendeta, jemaat. Yang pertama kasih menutupi segala sesuatu. Gini, kalau kita sayang, mau pulih, jangan dibuka, jangan diceritain. Gue sih cerita sama lu doang nih. Ke A, ke B, esis. Gue malu doang loh. Karena gue gak ada tempat cerita ke si C. Gue cerita nih tujuan biar lu support deh ya. Lu support dalam doa deh gitu. Kasihan dia. 3. Yang 3 cerita ke 3. 9 ke cerita ke temennya. 18. Satu dunia tahu.
Itu bukan kasih. Menutupi segala sesuatu jangan diceritakan, jangan dibuka. Masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Masalah besar dibikin kecil, masalah kecil anggap udah gak ada masalah. Cerita sama Tuhan dan praktekkan kasih itu. Kasih percaya segala sesuatu artinya apa? Lihat bahwa orang itu bisa berubah. Kalau Yesus ubah hidupku, Yesus bisa ubah hidupnya. Lihat yang baik, pasti ada yang baik dalam hidup seseorang. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, kasih mengharapkan segala sesuatu. Menutupi, percaya, mengharapkan segala sesuatu. Apa artinya? Kita harus doakan dia. Kalau punya pengharapan dia berubah, doain dong. Sebut namanya udah kayak mau muntah. Enak pak. Empat pak. Kan mau belajar kasih. Doakan, sebut namanya, berkati dia. Doamu mengubahkan hidup orang itu. Yang terakhir, sabar menanggung segala sesuatu. Apa artinya? Selama proses udah didoain, udah ditutupin, gak diceritain. Udah aku lihat yang baik terus, udah deh. Pokoknya sampai gue gak ketemu, ada tuh segede kutu tuh yang baiknya. Sabarnya nikmati perjalanannya. Lakukan bagian kita dan Tuhan lakukan bagiannya. Kita gak bisa rubah hidup orang, rubah hidup kita sendiri. Dan Tuhan yang akan merubah hidup orang itu. Sampai dia berubah, sabar. Tapi gak berubah-berubah, itu pilihan dia. Bagian kita selesai, serahkan sama Tuhan. Doa saya, semua toksik, semua racun, semua poison dalam hubungan kita sembuh, beres, bebas dalam nama Yesus. Be healed in Jesus name. Sembuh di dalam nama Yesus. Dan yang percaya katakan, amen. Thank you Lord. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu oh Tuhan. Yuk sama-sama nyanyi ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sementara keyboard main dengan lembut, pejamkan mata kita. Kalau kita ikut kebaktian bersama dengan keluarga, jangan bereskan dulu dengan orang lain. Mungkin dengan istri, dengan suami. Atau kalau ada anak-anak kita gak enak bisa selesaikan nanti. Adik kakak, tapi kalau kita mau beres saat ini, hampiri orang yang mungkin kita dilukai atau kita melukai dia. Salah satu. Hampiri dan bilang, aku minta maaf kalau aku melukai kamu. Tolong maafkan aku. Dan orang yang diminta maaf harus bilang gini, aku mengampuni kamu. Silakan ambil waktu. Lihat matanya. Panggil namanya, sayang, suamiku. Kalau namanya Bobby, Bobby. Namanya Juan, Juan. Aku minta maaf. Ampuni aku. Aku berdoa pulihkan setiap hubungan yang ada dengan darah Yesus. Pulihkan Tuhan, sembuhkan. Setiap akar kepahitan, kekecewaan, kemarahan. Aku cabut keluar dari hati pikiran mereka di dalam nama Yesus. Aku lepaskan kasih Allah mengalir. Aku lepaskan kesembuhan mengalir. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran mereka di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Kalau orang yang gak hadir, ambil langkah. Sebutkan nama mereka, katakan Tuhan, aku mengampuni si A. Aku melepaskan pengampunan untuk A. Aku memberkati dia dan aku mau melupakan semuanya. Aku berdoa Tuhan,
kasih-Mu mengalir saat ini. Sekarang gandeng tangan, istri, suami, anak-anak, siapapun yang ikut online. Nyanyikan ini sebagai doa kita penutup ibadah ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ibadah kita sudah selesai dan saya mau berdoa berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan setiap kita hubungannya dipulihkan. Terima berkat ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan sampai berjumpa lagi.